pastikan bahwa kalian dalam keadaan baik saja, gitu ya. Ditolong videonya diaktifkan dulu semua, tahu mukanya. Nah, oke, ya, oke, baik. Jadi teman-teman nanti proses perkuliahan hari ini kita lakukan via Zoom, yaitu dengan nanti presentasinya juga secara langsung menggunakan live di sini, termasuk juga diskusinya nanti dilaksanakan juga secara live, jadi bisa disampaikan apa yang menjadi pertanyaan tentang materi, tentang kendala-kendala teknis lain yang berkaitan dengan mata kuliah. Jadi saya berharap kegiatan atau kuliah hari ini bisa lebih representatif gitu ya, sekalipun misalnya kita berjauhan, jadi tetap ada interaksi yang terbangun antara saya juga dengan teman-teman yang ada di sini. Baik, untuk menyingkat waktu, jadi saya persilahkan untuk kelompok 3 ya, untuk memulai presentasi. Untuk materi, apakah sudah di-share semua ke teman-temannya suaranya? Yang lumayan ini juga efek dari Tidak jelas. Baik, siapa yang mau jadi moderator silakan. Ada? dari Kelompok 3 siapa aja? Kelompok 3 siapa aja? Saya cek dulu. Siapa aja? Kelompok 3? Siti Moderator Fawaid. Mana orangnya? Saya, Pak. Oke. Siti Murdia, terus siapa lagi? Amanda Berlian Putri. Siapa? Amanda Berlian Putri. Namanya. Saya, Pak. Oke, Amanda. Terus siapa lagi? Faizah Amanda Nurmaina. Faiza, mana? Saya, Pak. Oke, Faiza, Amanda. Siapa lagi? Satu lagi? Reza Syafira. Safira. Mana? Sudah hadir belum? Belum hadir? Saya, Pak. Nah. Oh, Reza Safira. Oke. Baik, silakan dimulai. Moderatornya boleh dari kelompok lain. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4? Mas Maulana siapa aja kelompok 4? Ya? Ini sedikit. Kelompok 4 Khairotin. Khairotin mana Khairotin? Khairotin Khoir. Iya. Belum tampil ini videonya. Terus Iswara Indah Wulandari. Iswara Indah Wulandari. Oke, Iswara ya? Iswara? Nggih, Bapak hadir. Ya wes, kamu jadi moderator dong. Nggih, Pak. Yuk dimulai, ayo. Direkam. Oke. Silakan dimulai Iswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Iswara ini 16. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 3. Oke. Lanjut.
Mana Iswara hilang? Halo? Loh, kemana tadi? Kameranya on ini. Iswara kemana? Dalam Pak, nggih tas nyari materinya. Oh, oke. Mana wes Iswara? Dijelaskan oleh Oke, Haratin mana? Saya Pak. Apa jane? Apa sih, Rek? Kalau kelompok Khairat. Khairatul ini. Presentasi yang pertama. Ayo Murdia, Siti Murdia, langsung dimulai aja presentasi kamu, ayo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang membaca kritis buku ilmiah. Jadi, buku ilmiah itu kan pada dasarnya sama dengan artikel. Cuman bedanya ini kalau membaca buku kritis buku ilmiah ini mempunyai uraian yang sangat panjang dibandingkan dengan artikel. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca buku ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan indeks untuk kan buku ilmiah ini biasanya mencantumkan indeks yang berisi kata-kata yang dianggap penting. Dan indeks ini fungsinya membantu pembaca untuk mencari cepat pembahasan atau penjelasan tentang konsep-konsep tersebut di dalam buku. Yang kedua, menemukan konsep penting dalam pandangan ahli, hasil penelitian, ataupun teori untuk bahan menulisnya. Jadi, di dalam membaca buku ilmiah ini, kita perlu mengenali dan memahami konsep-konsep yang penting yang kita bahas. Dan konsep ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan tulis ilmiah kita. Dan yang ketiga, hal yang harus diperhatikan itu adalah menentukan dan menandai bagian-bagian yang penting. Jadi itu sangat penting dalam
membaca buku ilmiah. Dan selanjutnya menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip, kita harus memahami implikasinya. Maksudnya itu kita harus mampu menghubungkan bagian yang kita kutip dengan isu tulisan yang kita hasilkan. Jadi kutipan yang ada di dalam tulisan itu harus mendukung atau nyambung gitu di dalam isinya itu secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Mengutip pernyataan ini, kita harus menjelaskan kita itu bersikap netral atau setuju atau tidaknya dengan begitu dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan oleh Amanda Berlian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu membaca kritis buku ilmiah. Membaca kritis buku ilmiah yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan bijaksana, dengan penuh tenggang rasa, mendalam, evaluatif, serta analitis. Bukan ingin mencari kesalahan, tetapi ingin memahami makna tersirat yang terdapat dalam suatu bacaan tersebut. Membaca kritis bukunya juga melibatkan pertanyaan mengevaluasi penulis melalui pendapat tentang apa yang dikatakan oleh seorang penulis di dalam tulisannya tersebut. Jadi membaca kritis buku ilmiah yaitu kemampuan memahami makna tersirat pada suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu diperlukan kemampuan berpikir kritis. Membaca kritis bertujuan untuk memahami isi bacaan dengan sebaik-baiknya dan mendapat informasi yang relevan untuk dikembangkan. Monggo untuk presentasi yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Amanda Berliantri. Ada 4 list informasi yang kita inginkan, karena membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik. Kadang-kadang kita membaca bukan untuk mencari informasi yang rinci. Kita hanya ingin mengetahui apa yang dibicarakan dalam tulisan yang kita baca. Dalam hal ini, kita tidak perlu memfokuskan perhatian kita pada bagian-bagian tertentu. Kita bisa membaca tulisan dengan cepat secara sekilas dari awal sampai akhir. Dari kegiatan baca cepat ini, kita akan mendapatkan ide tentang topik tulisan yang kita inginkan. Yang kedua, membaca cepat untuk informasi khusus. Membaca cepat juga bisa dilakukan kalau kita menginginkan informasi khusus dari sebuah tulisan. Perhatian kita hanya tertuju pada bagian-bagian yang kita inginkan. Apabila ada bagian-bagian yang berisi informasi yang kita tidak inginkan,
itu tidak perlu mendapat perhatian kita. Yang ketiga, membaca teliti untuk informasi rinci. Kita mungkin juga ingin mendapatkan informasi rinci tentang suatu hal. Dalam hal ini, kegiatan membaca kita akan difokuskan pada bagian yang informasi yang rinci. Begitu kita sampai pada bagian tersebut, kita membacanya dengan teliti, sampai kita benar-benar memahami informasi yang ingin kita dapatkan. Bagian-bagian yang lain yang tidak kita butuhkan itu tidak perlu dibaca lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya